Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Wulan Lestari, NIM 177, akan mempresentasikan mengenai proposal studi kelayakan bisnis dari usaha Esteller Jengsiwi. Latar belakang usaha yaitu untuk ikut serta memajukan perekonomian dan usaha kecil menengah di Indonesia, masyarakat saat ini terbilang sudah banyak dan beraneka ragam membuka jenis usaha yang unik dan kreatif, salah satunya yaitu kedai minuman. Kedai minuman merupakan usaha yang terbilang cukup populer saat ini. Banyaknya keinginan masyarakat untuk mencoba sesuatu yang baru, celah inilah dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk membuat usaha kedai minuman segar. Bisa diperkirakan usaha kedai minuman segar ini dapat menarik berbagai konsumen, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan hingga lansia yang akan menikmati minuman segar ini. Dari sinilah muncul ide untuk menjual produk Esteller Jengsiwi yang menyehatkan dan terbuat dari bahan-bahan yang segar serta berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah nama usaha yaitu Esteller Jengsiwi yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor kilometer 3, Desa Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau lebih tepatnya di depan SD Negeri 2 Karangsentul. Jenis usahanya yaitu perorangan karena usaha ini dimiliki oleh satu orang yaitu Ageng Nursiwi yang bermodalkan dari dana pribadi. Kemudian kita lanjut ke aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama aspek organisasi, yakni ada identitas perusahaan. Usaha ini memiliki nama Esteller Jengsiwi sebagai identitas langsung dari produk yang dijual, yakni Esteller, dan juga pemilik usaha, yakni Mbak Siwi. Legalitas perusahaan belum ada legalitas. Kemudian struktur perusahaan, untuk awal usaha, Mbak Siwi memiliki pimpinan perusahaan dan seorang karyawan. Segala pengaturan keuangan dipegang langsung oleh pimpinan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Di sini kita akan membahas mengenai job description dan juga jumlah tenaga kerja dari usaha Esteller Jengsiwi ini. Job description berisi tentang tugas dari seorang owner dan juga seorang karyawan. Yang pertama, pemilik. Pemilik bertugas untuk membuat perencanaan, strategi, dan keputusan serta kebijakan yang menyangkut operasional perusahaan. Kemudian menyusun anggaran perusahaan, program kerja, dan ikut serta dalam penyusunan anggaran keuangan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Yang keempat, mencatat pengadaan dana secara utuh dan tetap pada waktunya, serta menghitung pengeluaran dan pemasukan yang diterima. Selanjutnya ada membuat laporan keuangan bulanan, menghitung gaji bulan karyawan, dan yang terakhir, mengelola anggaran dana perusahaan untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada job description dari seorang karyawan. Yang pertama yaitu bertugas menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi, melayani konsumen, membuatkan pesanan konsumen, bertugas untuk mengecek apakah Esteller hasil produksi telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, kemudian bertugas membungkus Esteller yang sudah jadi, dan yang terakhir melaporkan hasil penjualan setiap hari kepada pemilik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang A, segmenting, nama produk dan penggunaan produk. Produk yang kami miliki yakni Esteller Jengsiwi. Dengan cita rasa yang menyegarkan dan sensasi nagih, kami berharap Esteller ini dapat menjadi salah satu minuman sehat favorit masyarakat baik untuk saat ini maupun kedepannya. Yang kedua dari geografis, produk Esteller Jengsiwi menjangkau semua orang yang melewati perempatan Karangsentul dari arah kota dan juga pelanggan tetap Mbak Siwi yang berada dalam satu kontak WA bisnis milik Mbak Siwi. Kemudian yaitu demografis, Esteller Jengsiwi ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua usia, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Terlebih minuman ini menyehatkan karena terbuat dari bahan-bahan yang fresh dengan harga yang terjangkau. Psikografis, dalam segmentasi psikografis, Mbak Siwi membagi konsumen berdasarkan gaya hidup. Seseorang yang ingin memiliki gaya hidup sehat dan ingin mengonsumsi buah-buahan dengan cara yang tidak monoton, maka Mbak Siwi membuat produk Esteller Jengsiwi ini. Yang kedua yaitu ada targeting, di mana target pasar dari produk ini yaitu semua umur. Yang ketiga ada positioning. Esteller Jengsiwi berusaha agar produk ini diterima dengan baik oleh para konsumen sehingga produk ini semakin meluas lagi. Selain itu, produk ini juga terbuat dari bahan-bahan yang menyehatkan tanpa manis buatan dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Jenis produk yang berusaha ditawarkan adalah minuman berupa olahan buah-buahan segar yang dapat menjadi pilihan gaya hidup harian masyarakat yang tidak sempat dan tidak mau repot dalam membuat Esteller sendiri. Produk perusahaan ini mengusung konsep sehat, segar, dan nikmat.
Harga, untuk harganya sangat terjangkau yaitu 10.000 saja per cupnya. Tempat produksi, perusahaan tidak memiliki tempat produksi melainkan menggunakan sebuah bot, meja dan kursi yang didirikan di depan SD Negeri 2 Karangsentul yang merupakan wilayah yang padat akan aktivitas. Kemudian promosi, kami mempromosikan produk kami melalui iklan di sosial media seperti Instagram, @cv_cheesecake dan WhatsApp yang dengan nomor yang tertera. Kemudian Esteller jeung Siwi membuka booth di wilayah padat aktivitas sehingga akan banyak orang secara langsung melihat produk yang sedang dijual. Kemudian kita masuk ke aspek teknis. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, lokasi usaha. Sebagai sebuah perusahaan manufaktur, perusahaan memproduksi dan menjual produk perusahaan di sebuah stand. Jadi perusahaan tidak menggunakan tempat usaha atau pabrik untuk menciptakan sebuah produknya, melainkan perusahaan membutuhkan sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang, yaitu ada di rumah pemilik. Sarana dan prasarana, ada bot atau stand, cup, mesin sealer cup, dan sedotan. Kemudian bahan baku yang digunakan ada buah nangka, buah alpukat, kelapa muda, bubur mutiara, biji selasih, sirup rasa frambos, dan susu kental manis, serta gula pasir yang sudah dicairkan. Teruskan ke gudang, dan dari gudang tersebut akan diolah dan diteruskan kembali ke stand atau bot perusahaan. Lalu kita akan masuk ke dalam proses produksi. Yang pertama, hal yang dilakukan adalah memilih dan membeli bahan-bahan yang fresh untuk tetap menjaga kualitas produk. Kemudian bahan-bahan yang perlu dimasak akan Yang keempat, yaitu ketika ada seorang pembeli, maka karyawan akan mempersiapkan bahan-bahannya. Antara lain memasukkan daging alpukat, buah nangka, daging kelapa, biji selasi, dan bubur mutiara sesuai porsinya ke dalam cup yang telah disediakan. Lalu tambahkan dengan air kelapa muda, sirup rasa frambos, dan gula pasir yang sudah dicairkan, dan ditambahkan lagi sedikit air. Setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam cup, maka selanjutnya yaitu menutup cup dengan menggunakan mesin sealer cup, dan setelah semuanya siap, tidak lupa juga untuk menyertakan sedotan. Lalu Esteller jeung Siwi siap untuk diberikan kepada konsumen. Kemudian kita akan masuk ke aspek keuangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkiraan masa pakai, yaitu 1. Bot portable dan kursi 2 tahun, mesin cup sealer 3 tahun, box makanan 3 bulan, kemudian plastik lid cup ukuran 500 ml serta sedotan masing-masing 1 bulan. Kemudian ada biaya investasi dalam rupiah, gaji karyawan yaitu 900.000 per bulan, bot portable 650.000, box makanan 48.000, mesin cup sealer 660.000, plastik lid cup isi 1.300 136.000, cup ukuran 500 ml ada 1 juta, sedotan 250 pieces yaitu 125.000 dengan total investasi yaitu 3.519.000 rupiah. Lalu pemasukan, penjualan Esteller jeung Siwi tiap harinya bisa menjual sebanyak 75 cup atau 75 porsi dengan harga 10.000 dan dikalikan 30 hari sehingga dalam 1 bulan perusahaan ini menghasilkan sebanyak 22.500.000 rupiah. Lalu ada biaya tetap yaitu ada gaji karyawan sebanyak 900.000, penyusutan bot portable 27.000 rupiah, penyusutan box makanan 16.000, penyusutan mesin cup sealer 19.000, penyusutan lid cup 136.000, penyusutan cup gelas ukuran 500 ml 1 juta, penyusutan sedotan 125.000 dengan total biaya tetap sebanyak 2.223.000 rupiah. Yang kelima ada biaya variabel. Di sini ada sirup dengan harga 50.000, nangka 50.000, alpukat 30.000, kelapa muda 60.000, bubur mutiara 66.000, biji selasih premium 50.000, gula pasir 48.000, susu kental manis 55.000 yang masing-masing dikalikan menjadi 30 hari dengan total biaya variabel menjadi 12.620.000 rupiah. Maka total biaya operasional sebanyak 14.843.000, keuntungan 7.657.000 rupiah. Revenue cost ratio ada 1,51 dan payback period adalah 14 hari. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan.
Letak usaha ini sangat strategis karena merupakan kawasan padat aktivitas dan jenis usaha ini menciptakan dan menjual produk di mana masyarakat sekarang haus akan inovasi sebuah produk, maka usaha es teler Cimsiwi menjadi peluang usaha inovasi yang bersasaran pasar cukup jelas. Kemudian dengan beberapa bulan promosi dan peneliti pesaing yang menciptakan produk yang sama, jaringannya luas, serta didukung dengan produk yang mempunyai kepuasan dan ciri khas, maka dipastikan usaha ini layak dan akan jelas kelangsungan hidup usahanya. Keuntungan yang tidak mengecewakan bagi usaha kecil seperti ini akan memberikan jaminan bagi kelangsungan usaha dan tenaga kerja. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.